Halo guys, kembali lagi bareng gue Brian Solid. Di video kali ini kita akan ngomongin tentang salah satu fitur di kamera iPhone, yaitu Apple ProRAW. Kita akan coba ulik lebih lanjut apa sih sebenarnya fitur Apple ProRAW ini, dan juga nanti gue akan share ke teman-teman beberapa sampel foto yang diambil menggunakan format ProRAW dan juga format JPEG. Jadi nanti kita juga akan coba edit, dan nanti teman-teman bisa lihat apakah ada perbedaannya atau enggak antara yang ProRAW dan juga JPEG. So, pertama-tama kita mulai dari apa itu format Apple ProRAW. Apple ProRAW ini merupakan salah satu fitur di kamera iPhone yang memampukan iPhone untuk mengambil foto dalam format RAW. Kalau format foto JPEG yang diambil menggunakan kamera iPhone seperti biasa gitu, fotonya sudah mengalami serangkaian proses dan juga sudah mengalami kompresi supaya nggak makan banyak storage. Sedangkan dalam format foto RAW seperti di kamera profesional pada umumnya, fotonya tuh lebih fleksibel untuk diedit karena tidak melalui kompresi seperti di foto JPEG. Nah, makanya format foto RAW lebih banyak data yang dimuat sehingga ukuran filenya juga lebih besar dibandingkan yang JPEG. Gue juga udah pernah buat video tentang format foto RAW versus JPEG secara lebih detail, jadi mungkin buat teman-teman yang belum familiar dengan kedua istilah tersebut bisa nonton videonya dulu supaya lebih paham ketika nonton video ini. Nanti link ke videonya akan muncul di bagian atas ini, teman-teman bisa tinggal klik aja. Format RAW ini juga ada banyak namanya tergantung dari kamera teman-teman, jadi misalkan kamera Canon ada istilahnya CR2, terus juga kamera Sony dengan RAW, dan kalau misalkan di iPhone 13 Pro ini format foto RAW-nya adalah DNG. Untuk mengaktifkan fitur Apple ProRAW ini, teman-teman tinggal ke bagian settings iPhone kalian, lalu ke setting kamera, lalu pilih format, lalu tinggal nyalain setting Apple ProRAW. Kalau sudah dinyalakan, nanti ketika teman-teman buka kamera iPhone kalian, fitur Apple ProRAW akan muncul di bagian atas. Kalian bisa pilih mau foto dalam format RAW atau JPEG kalau RAW-nya dimatikan. Oh iya, fitur Apple ProRAW ini pertama kali diperkenalkan di seri iPhone 12 Pro dan juga Pro Max. Dan di iPhone 13 ini juga sama, hanya tersedia di iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max. Sebelum kita ke bagian sampel fotonya, coba kita cek dulu ukuran file dari foto JPEG dan RAW dari iPhone 13 Pro. Sebagai contoh, untuk foto ini yang format JPEG ukuran filenya 2,7 MB, sedangkan ukuran foto dengan format RAW dari iPhone 13 Pro ukuran filenya 26,7 MB. Lalu contoh lainnya, yang foto JPEG ukuran filenya 5,3 MB, dan yang format RAW 32,4 MB. Jadi, perbedaan ukuran file antara yang foto RAW dan juga JPEG cukup signifikan. Sekarang gue mau challenge teman-teman, apakah kalian bisa membedakan dari foto-foto berikut ini dengan situasi lighting yang berbeda dan juga tanpa diedit, mana format foto yang RAW dan juga mana yang JPEG. Gimana? Udah tebak mana foto yang diambil dalam format RAW, mana yang diambil dalam format JPEG? Jawabannya adalah semua foto yang berada di bagian kanan merupakan foto yang diambil menggunakan format ProRAW, dan di sebelah kiri adalah JPEG. Sekilas tampak mirip ya, susah dibedain, tapi kalau teman-teman perhatikan secara lebih lanjut, format foto JPEG dari iPhone ini punya ciri khas, yaitu fotonya lebih tajam, lebih kontras, dan juga di beberapa case lebih banyak noise. Sedangkan format foto RAW juga tajam, tapi sharpness-nya ini lebih natural kelihatannya, dan lebih sedikit noise dibandingkan yang JPEG. Contohnya kita pilih foto yang ini, kita bisa lihat di bagian pasir, lalu di bagian ini juga kelihatan banget yang JPEG sangat tajam. Tapi ketika teman-teman cek foto yang format RAW, sharpness-nya juga tajam, tapi lebih kelihatan natural dibandingkan yang JPEG. Kelihatan tajamnya itu lebih ke arah dipaksakan tajam sama software-nya. Lalu contoh lainnya dalam situasi indoor seperti ini, teman-teman juga bisa lihat bagaimana yang JPEG sharpness-nya lebih tajam dan lebih banyak noise dibandingkan yang RAW. Gue pilih bagian atap karena paling banyak detailnya, dan yang format RAW bukan berarti gambar yang nggak tajam, tapi lebih mirip seperti di kamera profesional, tajamnya tuh lebih natural. Next, kita coba buka file Apple ProRAW di Adobe Lightroom untuk lihat secara lebih detail apa aja sih perbedaannya. Nah, karena ini format RAW yang artinya lebih banyak data sehingga lebih fleksibel untuk editing, teman-teman bisa lihat di bagian temperatur foto format RAW, angkanya ribuan dari 2000 sampai 5000. Tapi kalau format foto JPEG hanya dari -100 sampai 100. Terus untuk format Apple ProRAW, teman-teman juga bisa atur intensitas RAW-nya. Kalau dikurangin jadi highlight-nya lebih kencang, terus juga lebih kontras, jadi lebih mirip seperti di format foto JPEG. Dan kalau dimentokin 200, gambarnya jadi lebih soft, highlight dan kontrasnya juga rada kurang jadinya. Gue pribadi biasanya tetap di angka 100 sih. Sisanya kalau gue mau atur, gue bisa atur-atur sendiri secara lebih fleksibel. Next, sekarang gue udah ada contoh foto dongle dalam format RAW dan JPEG yang backlight seperti ini. Dan biasanya kalau menggunakan kamera profesional, foto dalam format RAW akan sangat membantu dalam situasi lighting seperti ini. Dan gue udah coba edit juga dalam format RAW dan JPEG, gue sesuaiin juga supaya warnanya mirip, dan hasilnya teman-teman bisa lihat di foto yang JPEG warnanya mulai berantakan nih. Karena di dongle-nya warnanya bukan cuma abu-abu aja, ada warna rada ungu,
kehijauan, terus yang tajam hanya teks di bagian tengah aja. Kalau teman-teman perhatikan di bagian atas, teksnya mulai nggak terlalu kebaca lagi. Selain itu, teksnya juga banyak noise. Sekarang kita lanjut ke foto yang format RAW. Bagian warnanya tetap abu-abu bahkan setelah shadownya diangkat biar nggak backlight, dan warna abunya merata dan juga konsisten. Jadi kalau soal warna, yang ProRAW lebih aman di situasi lighting yang sulit seperti ini, karena teman-teman bisa perbaiki tanpa mengurangi kualitas warna fotonya. Lalu kita lanjut ke bagian teks, tulisannya kebaca lebih jelas dan noise-nya juga nggak sebanyak di foto yang JPEG. Bahkan di tulisan Satechi-nya pun masih kebaca cukup jelas di format ProRAW dibandingkan JPEG yang isinya udah noise semua di bagian bawah. Kalau kalian mau ganti-ganti warna, yang ProRAW pun hasilnya jauh lebih bagus. Sebagai contoh, karena banyak warna orange, kita coba edit hue-nya jadi lebih pink. Teman-teman bisa lihat di gambar yang JPEG warnanya lebih kacau lagi. Bahkan dongle-nya kayak ada warna pink-nya di bagian bawah. Sedangkan kalau kita pindah ke foto RAW, teman-teman bisa lihat bagaimana warna abu-abunya ini nggak terpengaruh dengan warna pink. Kalau di bagian bawah dongle-nya karena dekat ke kulit, jadi warnanya agak mantul sedikit, tapi yang format RAW hasilnya pun masih jauh lebih bagus dibandingkan JPEG ketika teman-teman mau edit secara ekstrim seperti ini. Mungkin teman-teman mau edit warna daun di pepohonan jadi warnanya lebih kuning, atau warna biru laut jadi warna Tosca. Nah, kalau mau ganti-ganti warna seperti itu, jelas yang format Apple ProRAW adalah pilihan yang tepat, karena bisa mempertahankan kualitas foto dengan jauh lebih baik. Oke, Apple ProRAW. Kalau menurut gue pribadi, orang yang cocok menggunakan fitur Apple ProRAW ini yang pertama dan terutama adalah orang yang mau edit fotonya. Karena seperti yang tadi kita udah lihat, format foto Apple ProRAW ini bisa mempertahankan kualitas foto dengan jauh lebih baik dibandingkan yang JPEG ketika editing. Selain itu, kalau kalian foto di situasi lighting yang cukup challenging buat kamera iPhone, misalnya dalam situasi backlight, atau situasi di siang hari yang panas terik, dan highlightnya kencang banget, teman-teman bisa foto menggunakan format Apple ProRAW sehingga kalian bisa memperbaiki fotonya dengan lebih baik. Atau kalau misalkan mau ganti-ganti warna, format foto Apple ProRAW adalah pilihan yang tepat. Fitur Apple ProRAW ini menurut gue sih agak kayak berbeda ya dengan prinsip Apple sebelumnya yang biasanya mau memudahkan, jadi fitur kameranya tuh yang gampang-gampang aja, langsung foto, bagus, langsung upload. Tapi dengan adanya format Apple ProRAW ini dikasih fleksibilitas untuk edit gitu, jadi agak berbeda dengan prinsip Apple sebelumnya. Tapi buat orang-orang yang kayak gue yang suka edit foto sebelum di-post, fitur Apple ProRAW ini sangat membantu sih. Beberapa hari yang lalu gue juga sempat post di Instagram foto yang diambil menggunakan format Apple ProRAW dan diedit menggunakan Adobe Lightroom. Dan ya, karena gue pengen mendapatkan kualitas foto yang terbaik sih dari iPhone 13 Pro ini. Dan pas gue juga orang yang suka edit foto, jadi fitur Apple ProRAW ini pasti akan gue pakai sih. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Semoga informasi yang gue share ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini, dan juga subscribe kalau belum, dan kita ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!